tetap ya, nanti pas waktu pengambilan nilai karena ini kepotong-potong, jadi tetap menyapa klien, memperkenalkan diri, menjaga privasi, memastikan tindakan yang akan diberikan. Ibu selamat ya, sudah lahir bayinya dan juga ari-arinya, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Ini selanjutnya saya akan melakukan pemantauan. Ini ibu sudah masuk di persalinan kala 4, jadi pemantauan nanti selama 2 jam itu saya akan melakukan pemeriksaan baik ibu ya maupun sebetulnya sama bayi ya nanti ya, pemeriksaan pada ibu. Oke, waktunya 2 jam ke depan ya Bu ya, nanti saya periksa 6 kali. Tujuannya untuk memantau nanti apa ya, mendeteksi ya, terutama yang memantau mendeteksi kalau tidak kalau ada tanda-tanda bahaya di persalinan tempat ini, itu juga boleh gitu ya. Kemudian lama tindakan tadi ya 2 jam, memberikan kesempatan klien untuk bertanya, meminta persetujuan, menyiapkan alat dan bahan, mencuci tangan, kemudian memposisikan klien ya. Untuk alat dan bahan ini hampir sama ya dengan yang tadi karena kelanjutan di kala 1 dan 2 ya. Hanya saja di sini yang perlu kita tambahkan itu adalah heating set ya. Biasanya heating set ini bisa disendirikan seperti ini, ada heating set, ada parter set sendiri, atau heating set ini bisa jadi satu dengan parter set. Cuman kalau misalkan mau jadi satu ya, karena mungkin kan belum tentu ada apa Mbak robekan ya, penjahitan. Nah itu sudah on kalau dijadikan satu dengan parter set, karena kita ngambil beberapa alat ya tadi ya, kayak gitu. Kemudian alatnya ini ada sepet, kalau bisa sepetnya masih steril ya, masih dibungkus ya. Ini sepetnya tidak 3 cc tapi biasanya yang 10 cc ya, yang gede ya 10 cc. Kenapa? Karena lidokain yang kita suntikkan nanti akan banyak. Kalau seperti ini nanti harus nusuknya berkali-kali. Ini masih di luar. Kemudian ada apa ini, benang ya, jarum atau ini? Yang jarum itu loh. Ini jarum, ini jarum. Terus nanti ada benang tersendiri. Terus ini untuk gunting apa namanya Mbak, gunting benang, lepas benang itu guntingnya seperti ini. Ini sebetulnya untuk gunting up benang ya, atau melepas benang. Kalau gunting benang biasa itu yang runcing itu. Minta tolong enggak? Sebentar ya. Oh Mbak Linda. HP-mu Mel. Namanya nakbuder. Ya, untuk itu ya, yang jarum. Jarum. Udah ya kemarin di KDPK ya. Terus ada pinset anatomis apa chirurgis? Anatomi chirurgis yang ada ininya ya. Ini untuk ngecek nanti habis di anestesi dicubit pakai ini, terasa sakit enggak gitu ya, sambil sama fungsinya juga untuk mengambil jarum ya, biar kalau pakai ini kadang kan licin ya, bisa untuk ikat ini itu ya. Alatnya yang benangnya enggak ada ya Mbak ya. Yang pertama itu kita melihat tekanan darah. Jadi sesuai dengan anatomi tubuh ya, kita nggak usah menghafalkan, kalian bisa mengurutkan apa saja yang diperiksa ya. Yang pertama adalah tekanan darah, TTV ya, tekanan darah bisa, kemudian suhu, nadi ya. Kalau respirasi gimana Bu, mau diperiksa ya monggo, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting nanti bisa dilihat dari nadinya. Kalau nadinya dia cepat kayak gitu biasanya nafasnya juga cepat kayak gitu ya. Kemudian untuk suhu ini pemeriksaannya cuma 2 kali, yaitu 1 jam pertama 1 kali, 1 jam kedua juga 1 kali ya. Jadi tekanan darah kita periksa, suhu, kemudian nadi, dipastikan tekanan darahnya itu normal berapa? 120/8. turun ke perut. Ibu saya periksa ya Bu ya, untuk tinggi fundus uteri kita raba, kita palpasi ya. Biasanya tinggi fundus uterinya di mana? Di bawah pusat ya, berapa?
2 jari. Ya 1 sampai 2 jari. Kita cek ya, kita palpasi gini, kemudian kita cek. Kita cek, dia 1 jari di bawah pusat atau 2 jari di bawah pusat. Kalau dia setinggi pusat, nah kita cek dulu, pastikan kontraksinya bagaimana gitu ya, baik apa enggak, takutnya terjadi perdarahan di dalam gitu ya. Nah kita cek, kemudian udah tinggi fundus uteri, bis itu Kontraksi. sambil palpasi tadi nggih bisa cek kontraksi. Oh uterusnya keras, berarti kontraksinya baik. Uterusnya lembek, berarti terjadi atonia uteri. Bukan lembek perdarahan gitu enggak ya, tapi lembek itu diagnosanya adalah atonia uteri. Walaupun memang nanti atonia uteri itu menyebabkan perdarahan gitu ya. Oke, kontraksi kan turun lagi ya ke bawah. Kita di atas simfisis kandung kemih. Jadi nggak usah dihafalin, aduh apa ya anatomi aja, turun gitu. Kalau kita pemeriksaan kan juga head to toe ya. Itu kemudian kandung kemih kalau misalkan dia penuh, Melakukan kataresis. iya kita bantu dengan pakai pispot. Kalau pispot ibunya takut habis dijahit gitu ya, ya bisa kita menggunakan kateter. Kemudian perdarahan ya, perdarahan kita cek dulu. Biasanya sudah pakai pembalut ya. Nah, itu kita cek pembalutnya. Nanti bisa sebetulnya kalau ada waktu ya, teman-teman bisa eksperimen ya. Dari pembalut itu yang sebetulnya pembalut itu kan macam-macam ya. Beda merek, beda penyerapan di sana. Nah, itu bisa menyiapkan air ya, air yang dikasih warna merah kayak gitu. Nah, itu bisa dituang. Walaupun darah itu sebetulnya nggak secair air ya, paling tidak bisa membayangkan oh kalau darahnya 100 cc itu segitu gitu ya, kalau 200 itu seperti itu, kalau 500 oh berarti udah penuh ini kayak gitu, dan seterusnya. Itu bisa menilai karena nanti di sini perdarahan itu selain dilihat, mungkin kalau perdarahan dari dalam itu kan bisa terlihat ngucur gitu ya Mbak ya, kayak kram misalkan di situ ada pembuluh darah yang pecah atau dari kontraksi yang jelek kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak terasa, pas dilihat itu nggak kelihatan apa ya, darah yang banyak seperti itu, kita bisa melihat dari pembalutnya seperti itu ya, diestimasi di sana. Itu sambil ditanyakan ya, ibu itu sambil diajak ngobrol, jadi kesadarannya seperti apa gitu ya. Kalau masih komprometis, nggak kelihatan lemes dan seterusnya, nah itu masih sama ya, bedanya hanya suhu saja. Sampai dengan berapa yang ke 30 menit ya, 30 menit yang di jam kedua ya, 30 menit pertama. Saya ini kok checklistnya seperti ini ya, nggak ada yang bersih-bersih gitu-gitu ya? Nggak ada, Bu. Tadi plasenta sudah lahir lengkap ya, kemudian kita bereskan alat, masukkan ke dalam larutan klorin berapa? 0,5% ya. Kemudian kita bisa bersihkan ibu ya dengan air air bersih, kemudian sabun. Boleh pakai Dettol, boleh gitu ya, pakai sabun, pakai wastafel, terus dibilas, kemudian baru nanti diganti bajunya gitu ya. Kalau ibunya masih IMD ya nanti habis IMD baru dipakein baju kayak gitu. Kemudian untuk tempatnya juga harus kita bersihkan, kita masih pakai handscoon, pakai wastafel, itu bersihkan pakai larutan klorin ya, klorin, kemudian pakai sabun, kemudian baru dibilas air biasa. Jadi dibersihkan ibu mulai dari wajahnya, kemudian mungkin perutnya. Pada saat kita cek tadi ya, kita udah pegang plasenta, masas gitu, walaupun itu harusnya dilindungi oleh kain tipis gitu ya, tapi kemungkinan kotor, kita bersihkan pahanya,
kemudian ibunya pantatnya gitu ya. Biasanya kalau misalkan disuruh miring, bayinya kan masih di dada ya, disuruh mendekap dulu. Kemudian kita bersihkan bagian punggung, ini bisa kita ambil underpadnya gitu ya. Underpadnya Bu, saya bersihkan gitu ya, ini sambil kita ambil. Oke, kemudian tempatnya di sini kalau misalkan memang kotor, ini juga kita bersihkan. Nah, ini sebelum kita buang, itu kita lihat estimasi jumlah darahnya yang ada di sini. Oh, ini jumlah darahnya dari kala 1 sampai dengan kala 3, ini totalnya 300 cc. Berarti kan aman ya. Ini baru kita buang ke tempat sampah, pakaiin pembalut gitu ya, pakaiin celana, terus ditutup pakai apa namanya, selimut atau jarik ya biasanya kayak gitu. Nah, itu begitu sudah selesai di persalinan, karena kalau 15 menit ini kan berarti pemantauan next ya. Bu, nanti saya 15 menit lagi datang ya untuk memeriksa tekanan darah, kemudian bagian perut dan perdarahan ibu. Lokasi masalah ini ya sebetulnya dengan apa yang dilakukan teman-teman pemantauan di atas itu merupakan tindakan untuk melakukan identifikasi gitu ya, salah satunya. Misalkan tekanan darahnya kok tiba-tiba dia turun gitu ya, tadinya 120/80 jadi 90/60, berarti ibunya ada tanda-tanda shock. Nah, itu sebenarnya sudah masuk di sana. Kemudian periksa juga terkait dengan IMD-nya bayinya kayak gitu ya, apakah bisa ke apa namanya, menemukan puting susu, ada masalah enggak di pernapasannya seperti itu. Oke. Itu. Nah, itu termasuk mengidentifikasi. Jadi ibu tidak ada, kalau sudah selesai ya sampai 2 jam, Ibu ini hasil pemeriksaannya bagus ya Bu ya, semuanya tekanan darahnya juga normal, kemudian fundusnya ini, atau bukan fundus ya, fundus nggak paham nih, tinggi rahimnya, nah ini sudah sesuai ya, ini setinggi di bawah pusat Bu. Kemudian perdarahannya juga normal, darahnya keluarnya tadi sekitar 200 cc misalkan seperti itu. Ibu nggak ada pusing ya Bu ya, nggak lemes ya. Nah, ini berarti persalinan kala 4-nya tidak ada masalah, persalinannya tidak ada masalah. Masalah pada kala 4, kemudian menuliskan hasil masalah ini di partograf ya, yang kemarin di bagian belakang. Itu kemudian untuk anestesi nanti itu kita perlukan tadi ya, selain alat-alat yang disebutkan tadi untuk heading set, sama anestesinya kita pakai namanya apa? Apa? Lidokain. Oke, lidokainnya berapa persen? 1%. Ini berapa persen? 2%. Berarti dianjurkan pakai Aquades. Perbandingannya berapa? 1:1. Saya butuhnya 10 cc. Aquades 5 cc. Lidokain 5 cc. Oke, berarti ngambilnya apa dulu? Aquades dulu atau ini dulu? Ini dulu. Iya. Ini dulu ya. Ini deh. Aquades dulu Bu. Persen dan 2 mili ya kayaknya ya. Iya sih milinya ini. Soalnya kan ada Nah, 2 mili. Nah, nanti kalau misalkan kita cuma ngambil 1 gitu kan. Nah, itu mau kembaliin di sininya sudah ada Aquades. Gitu. Ini pertimbangan saya itu. Nah, ini kita buka, kemudian kita ambil tadi ya, misalkan ini udah spetnya 10 cc ya. Ambil 10 cc, kita masukkan. Saya udah pakai handscoon ya. Handscoonnya steril